betapa besar pahalanya amalan-amalan selama Ramadan. Orang yang datang saja ke majelis ilmu, setiap langkah kakinya Allah hitung ibadah 1 tahun lamanya. Orang yang membantu atau menyelesaikan problem saudara muslim yang lain, Allah selesaikan problemnya nanti 1000 problem di akhirat pada hari yaumul qiyamah. Begitu seterusnya. Bahkan seorang istri ini ibu-ibu, seorang istri yang selama Ramadan betul-betul mencari ridho suaminya, maka baginya adalah pahala ibu Maryam, pahala ibu Masyitoh, dan pahalanya ibu Asiyah. Hadirin, ibu Masyitoh, satu perempuan saja ibu-ibu, ini pahalanya harumnya surga itu nanti berbau harumnya ibu Masyitoh. Jadi seluruh penduduk surga bisa mencium harumnya ibu Masyitoh. Saking luar biasa pengorbanannya, yaitu keluarganya dan dirinya digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ini baru Masyitohnya, belum Asiyahnya. Nah, bagaimana ibu-ibu memperoleh pahala ini? Yaitu dengan segala upaya mencari ridho suaminya selama bulan suci Ramadan. Maka kemarin yang sebelum Ramadan ibu-ibu yang dengan suaminya agak galak sedikit, ya kan, misalkan yang agak gimana sedikit, Ramadan dihilangkan dulu. Ramadan istilahnya lemah lembut dulu. Perkara nanti setelah Ramadan bagaimana, apakah kembali ke mode dasar atau tidak, ya itu urusan ibu masing-masing, ya kan itu. Tapi selama Ramadan betul-betul menjadi seorang istri yang mencari ridho suami. Kemudian hadirin, fikih puasanya, perkara yang menyebabkan batal puasa. Ini juga sudah kita kupas bahas tentang masalah kasus studi kasusnya juga sudah ada. Ada yang bertanya, bagaimana hukum suntik? Suntik itu walaupun di siang hari tidak membatalkan puasa. Suntik Bapak bercelak tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau menurut kaidah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk melalui jalur yang jalur itu ada hubungannya dengan perut. Misalkan hidung, mulut, lubang belakang, lubang depan. Itu semua hadirin ada kaitannya berhubungan dengan perut. Makanya hadirin hati-hati dengan 4 lubang tadi. Bagaimana kalau korek-korek telinga? Karena telinga nggak ada kaitannya dengan perut, maka tidak membatalkan puasa. Pendapat pertama. Pendapat kedua, karena ada batas lubang luar dengan lubang dalam, yang luar itu yang nampak, yang tidak nampak adalah lubang dalam, maka tetap bisa dikhawatirkan membatalkan puasa korek-korek telinga. Nah, kalau ini sudah perbedaan seperti ini, monggo terjadi, Bapak Ibu memilih sendiri. Sama-sama bermadzhab Syafi'iyah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau impus itu membatalkan puasa karena posisi impus menjadi pengganti daripada bahan makanan pokok nutrisinya. Ini yang berkaitan dengan impus. Bekam tidak membatalkan puasa tapi makruh. Kemudian apalagi Bapak? Nah, berhubungan Pak, keluar sperma, kasus keluar sperma. Yang pertama, jika bermimpi dengan tidak sengaja tiba-tiba keluar spermanya, maka tidak batal puasanya. Kemudian, meskipun tidak sengaja, tapi ketika Bapak Ibu berciuman, suami istri ini ya, makanya yang masih pengantin-pengantin muda, ini makruh sekali berciuman di siang hari. Seseorang mencium istrinya, kemudian keluar spermanya, maka batal puasanya tapi tidak membayar kifaroh. Tidak, cuma batal saja. Karena keluar spermanya dengan disengaja, masuk bagian dengan disengaja. Yang dimaksud dengan keluar sperma sengaja itu bukan berbagai macam Pak, ya kan? Nah, ini tidak perlu dibahas. Tapi yang jelas paham. Ini membatalkan puasa kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian hadirin, keluar sperma karena berhubungan badan, meskipun tidak sampai keluar sperma berhubungan badan, itu jelas membatalkan puasa dan kena denda kifaroh.
Itu pun kalau sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak batal. Masa sih Pak Ustadz bisa dikatakan tidak sengaja? Loh, bisa jadi karena lupa Pak, ya kan? Lupa, tiba-tiba siang hari suami istri berhubungan badan. Setelah selesai baru ingat kalau itu puasa di bulan suci Ramadan. Itu tidak batal, rezeki luar biasa, ya kan? Kalau ingatnya di tengah-tengah, langsung selesaikan, jangan diteruskan Pak, gitu loh. Tanggung Pak Ustadz, ya sudah, jangan 2 bulan kalau tanggung pula, ya kan? Nggak bisa Pak, harus cabut selesai, gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marah, membicarakan aib orang lain, tidak sahur, apalagi Pak, yang ini sering jadikan alasan ini, itu tidak batal puasanya, ya Pak ya. Bapak marah semarah-marahnya, berantem seberantem-berantemnya, kemudian atau Bapak misalkan ngomongin orang sampai berbuih-buih, tidak batal puasanya, puasanya lanjut, sah. Ini kadang ada orang, Pak kenapa nggak puasa? Tadi pagi bikin kesel hatiannya, marah, ya udah daripada nggak dapat pahala sekalian aja. Wah, alasan kalau itu, bilang aja pengen ngopi, ya kan, gitu kan. Ini tidak batal puasanya, cuman terputus pahalanya. Nah ini memang iya kalau terputus pahalanya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang kelahi bagaimana Pak? Kelahi bacok-bacokan pun nggak masalah Pak, nggak batal puasanya. Hanya saja ya keliru juga, puasa-puasa kok ya bacok-bacokan, ya kan itu ya. Ini kan nggak dewasa sekali. Begitu seterusnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang berkaitan dengan fikihnya. Sekarang kita bahas hal yang berkaitan dengan derajat puasanya untuk meningkatkan lebih baik amalan Ramadan kita dibandingkan tahun kemarin. Kita mulai. Yang pertama, begini hadirin, umur kita ini, ya kan, tidak pernah tahu kapan selesainya Pak. Umur kita boleh jadi yang tua dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi yang muda, boleh jadi yang baru lahir sudah dikehendaki oleh Allah, bisa jadi. Berapa banyak kita didahului oleh ayah bunda kita, tapi berapa banyak kita yang didahului oleh yang lebih muda dari kita? Itu juga banyak. Asbabnya pun bermacam-macam. Ada yang melalui asbab, ada yang tidak memakai asbab sama sekali, tiba-tiba berhenti jantung langsung meninggal, ada juga. Ada yang bertentangan dengan asbab, bersin mati gitu loh Pak, ada Pak. Ada orang itu cuma bersin saja meninggal. Ada orang bilang begini, kalau olahraga badan sehat, jiwa kuat, maka tubuh akan panjang usia. Banyak orang yang justru olahraga meninggal gitu loh Pak. Ini kan bertentangan dengan asbab. Nah inilah nyawa yang tidak pernah kita tahu kapan akan Allah memanggilnya. Walaupun saya berdoa dan saya doakan semuanya yang hadir maupun yang ikut live di dalam pengajian kita ini, semoga Allah berikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada silapnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak Ibu, selama kami menemani Bapak Ibu semua, apabila ada silap salahnya, silap apapun yang kami sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami memohon ampunan. Dan kepada Bapak Ibu semua, hadirin semuanya, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita semua, keluarga kita dan anak keturunan kita, sehingga kita dimudahkan dalam taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma balighna ila Ramadan. Allahumma yassir lana ibadatina fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka taqabbal min jamil a'mali sholihatina fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana umurina. Allahumma qdi hajatina. Allahumma yassir lana ala jami umurina. Allahumma inna nas'aluka khairan fi
fi hadhihi yaum fi hadza syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.